Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cheese cookies dan ini bukan resep saya ya, resepnya dari Instagram Ibu Mona dari Signora Bakeware. Cookies ini umurnya sudah 1 minggu. Kita buka ya, kita lihat gimana dalamnya. Ini ternyata dia masih enak banget, crunchy dan dalamnya meringnya kering. Jadi kita akan pakai meringnya. Cuman saya nggak suka ada bintik-bintiknya itu keras, jadi saya buangin. Kalian dengerin ya, garing banget ini. Mering dan isian keju di dalamnya dia garing sekali. Sementara untuk cookiesnya dia itu lembut, jadi enak banget. Cookies ini juga bisa dibikin 2 versi. Jadi saya bikin 2 versi dengan keju parut di dalamnya dan keju parut di luar. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Resep ini resep jadul sekali. Ini adalah resep dari mamanya Ibu Mona. Jadi kalian bisa bayangin umur resep ini sudah berapa ya? Mungkin sudah lebih dari 30 tahun. Sekarang kita akan siapkan. Kita pakai 100 gram mentega dan 75 gram margarin. Kalau di resep aslinya pakai 75 gram gula halus. Saya pakai 50 gram saja. Dan ini kita akan mixer selama 1 menit. Kita tambahkan dengan 1 kuning telur dan kita mixer lagi, tidak lama, hanya hingga tercampur rata saja, kurang lebih sekitar setengah menit. 35 gram tepung larut yang sudah disangrai sebentar, tapi karena saya nggak punya, saya pakai tepung sagu yang sudah saya sangrai ya, atau tepung tapioka. Kita pakai maizena 35 gram dan susu bubuk 35 gram. Kita di sini perlu baking powder. Baking powder ini tidak boleh di skip ya, harus 1/8 sendok teh saja. Dan untuk terigunya kita pakai protein rendah. Kalau di resep aslinya Bu Mona hanya menggunakan 200 gram. Tapi kalau saya 200 gram tidak cukup, jadi saya tambahkan dengan 15 gram lagi. Jadi total terigu yang saya pakai 215 gram. Jadi nanti kalian sesuaikan karena setiap merek mentega ataupun margarin yang kita pakai berbeda, maka kebutuhan akan terigu juga berbeda. Mungkin juga kuning telurnya punya saya lebih besar. Jadi terigunya nanti harus kalian sesuaikan. Ini adalah hasil dari terigu 200 gram. Jadi pertama saya pikir ya sudah mungkin memang lembek ya. Ternyata pas saya giling, ini kalian lihat ketika saya angkat plastiknya itu adonannya banyak menempel. Karena itu kita akan tambahkan lagi dengan terigu. Kalian perhatikan ya, kalau nempel-nempel begini adonannya di dalam plastik berarti tepungnya kurang. Kalian tambahkan 10 atau 15 gram lagi, 20 gram juga boleh. Kalian tinggal aduk lagi aja. Kalau dirasa konsistensinya sudah pas, baru kita akan tipiskan. Saya gunakan penggaris cookies. Kalian bisa beli di toko online saya ya. Nah, ini penggaris cookies yang kita pakai ukuran 0,5 cm. Kalian lihat ya, ketika diangkat plastiknya licin, bersih, tidak menempel sama sekali. Itu artinya konsistensinya sudah tepat. Untuk cetakannya saya pakai acuan 107 ya, tapi nanti kalian bebas pakai cetakan apa saja boleh. Kita cetak saja lalu kita tata di dalam nampan. Kalau nanti kalian merasa
kelembekan adonannya, bunganya ini nanti diambilnya miring-miring, kalian bisa bekuin dulu sebentar. Nggak lama, paling sekitar 10 menit taruh di kulkas. Nanti bunganya sudah cantik, tidak goyang-goyang, tidak miring-miring ya. Sebelum kalian panggang cookies, sebaiknya kita panggang dulu keju. Di sini saya pakai keju Edam dari Cisi, dia murah, harganya sama dengan Kraft cheddar ya. Kalian mau pakai cheddar juga boleh. Ini banyaknya 70 gram. Kita parut lalu kita panggang dulu dengan suhu yang sama. Lamanya kalian nanti sesuaikan. Di sini saya lupa lamanya berapa, tapi mungkin sekitar 15 menit ya. Kalian lihat hasilnya seperti ini. Tidak coklat semua, masih ada putih-putihnya, tapi dia sudah garing. Sekarang kita akan panggang cookiesnya. Di oven saya suhu atas 140, suhu bawah 150, lamanya 30 menit. Untuk oven kalian nanti mungkin suhu atas bawah bisa 150 atau 140 derajat. Nanti tergantung oven kalian masing-masing ya. Untuk oven tangkring saya panggang di suhu 150 derajat. Lamanya sekitar 25 menit. Tapi nanti kalian sesuaikan lagi waktunya ya. Bisa lebih, bisa kurang. Baik oven listrik maupun oven tangkring hasilnya sama. Cuman oven tangkring sedikit well done pinggir-pinggirnya saja. Sekarang kita akan bikin meringnya. Mering dari 1 putih telur dan kita akan pakai gula halus sebanyak 50 gram. Sebaiknya gulanya disaring dulu ya. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi. Lamanya nanti tergantung dari mixer kalian masing-masing. Untuk mixer saya di sini saya mixer selama 4 hingga 5 menit. Hasil akhir mering sudah mengembang, putih, mengkilap, halus seperti ini ya. Tidak sampai stiff bake, dia masih sedikit cair. Sekarang kita akan masukkan 30 gram susu bubuk. Ini kita aduk-aduk dulu sebentar sampai susu bubuknya ini tercampur dengan rata ya. Kita aduknya sebentar saja ya, tidak perlu lama-lama. Setelah dirasa cukup rata, kita akan masukkan keju yang tadi sudah kita panggang sebentar. Kejunya ini kita hancurin dulu, bukan dihancurin, maksudnya dipisah-pisahin dulu karena itu kan banyak yang menempel ya. Lalu kita aduk rata sampai semua keju sudah terbalut dengan mering. Mering yang kita buat ini sebenarnya dia cukup untuk 2 resep. Cuman kan kalau setengah putih telur kita mixer itu susah banget ya. Jadi 1 telur lebih mudah. Karena saya mau buang sayang, akhirnya saya pakai semuanya. Jadi kelihatannya cookiesnya meringnya kebanyakan. Nah seperti ini kebanyakan, nanti kalian setengah saja ya. Tapi kalau suka nggak apa-apa, saya suka sih. Ini cookies yang sudah matang tadi yang sudah kita panggang selama 30 menit ya. Setengah kita isi dengan mering, setengah untuk kita taruh di atasnya. Jadi ini untuk tutupnya ya. Tutupnya ini kita olesi dulu dengan putih telur atau bisa juga dengan kuning telur. Kalau putih telur karena ini kan cookiesnya udah dipanggang ya. Putih telur agak sedikit susah nempelnya kalau kalian pakai keju cheddar parut. Tapi kalau keju parmesan dia gampang nempelnya. Kita akan balurkan dengan keju parmesan di atasnya. Tapi kalau kalian mau pakai keju parut, cheddar parut itu juga boleh ya. Jadi nanti kalian sesuaikan. Bikin cookies ini gampang. Apa aja bisa. Kalian mau pakai ini bisa, mau pakai itu bisa. Kalian mau pakai coklat chips di atasnya bisa juga. Jadi dibikin yang enak-enak aja.
Kalau mau pakai dakar beef flake di atasnya juga cantik. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kalian bisa tekan-tekan ya supaya itu meringnya cookiesnya rata. Dan ini kita akan kerjakan sampai selesai. Di sini saya iseng, saya pakai sprinkles yang kecil, yang mini, tapi menurut saya tidak perlu. Jadi kalian tidak usah pakai ya, karena itu ketika digigit keras, jadi nggak enak. Kita akan panggang kembali kali ini dengan suhu yang lebih rendah. Suhunya cukup 130 derajat saja, lamanya sekitar 20 menit atau 30 menit tergantung dari oven kalian masing-masing. Kalau di oven saya itu dia matang selama 20 menit. Tapi ini yang di oven tangkring 20 menit atasnya sudah sedikit coklat ya. Jadi nanti waktunya kalian sesuaikan. Baik di oven tangkring maupun di oven listrik, meringnya ini walaupun kita hanya panggang selama 20 menit, dia garingnya tetap. Hanya pertama kali ketika baru mateng, 1 atau 2 harinya itu sedikit chewy meringnya, tidak crunchy. Tapi seperti yang tadi pertama kalian lihat, setelah 1 minggu meringnya dia menjadi crunchy. Nah ini yang baru mateng ya. Kalau baru mateng cookiesnya ini lembut banget. Luarnya tuh lembut, terus dalamnya tuh cewi-cewi begitu. Aku suka banget. Tapi nanti lama-lama dia akan mengeras untuk meringnya. Sekarang kita akan bikin model lain, tapi dengan bahan dan resep yang sama ya. Nah, sekarang kita akan cetak dengan cetakan acuan 103. Biar mudah pengeluarannya, cookiesnya saya taruh kulkas dulu ya. Baru saya tata di dalam nampan. Setelah kita tata dalam nampan, kita akan bolongin tengahnya. Dengan sepuit ya, ujung sepuit ini kita bolongin seperti ini. Tengahnya kita angkat, kita congkel dengan tusuk gigi. Cookies ini kita panggang dengan suhu yang sama 150 derajat, api atas dan bawah dengan kipas selama 30 menit. Tapi di oven saya suhu atasnya 140 derajat ya. Untuk meringnya sama, 1 putih telur kita mixer selama 5 menit, susu bubuk 30 gram kita aduk-aduk. Cuman kali ini kita tidak akan pakai keju parut, tapi kita pakai keju parmesan. Keju parmesannya di sini saya pakai sebanyak 50 gram. Dan penting banget teman-teman, keju parmesannya ini sebaiknya jangan ada yang bergerindil. Karena kalau bergerindil nanti ketika kita piping di cookiesnya, aduh sengsara banget deh. Karena apa? Dia nyelip-nyelip terus menutup ujung dari plastik segitiga yang kita potong itu ya. Pokoknya ngeselin banget deh. Cookies yang sudah matang, setengah kita akan beri mering, kita balik dulu setengah ya. Kemudian kita isi dengan mering. Setelah itu nanti kita akan tempelkan dengan cookies lagi di atasnya. Nah, untuk cookies yang atasnya ini kita lapisi dulu sebaiknya dengan kuning telur. Karena kalau putih telur saja, karena cookies ini sudah dipanggang, jadi kejunya nggak mau nempel. Ketika dia sudah matang, dia lebih mudah untuk copot gitu ya. Jadi sayang banget kejunya nanti berantakan. Karena itu sebaiknya kalian pakai kuning telur saja. Dan kita akan taruh parutan keju di atasnya, lalu kita tempelin ke atas cookies yang bawahnya tengahnya sudah kita kasih mering. Cookies ini kita akan panggang kembali dengan suhu 130 derajat, api atas dan bawah dengan kipas selama 20 menit. Kalau kali ini saya tidak panggang
di oven tangkring ya teman-teman. Tapi nanti kalian sesuaikan saja, waktunya kurang lebih sama sampai keju atasnya sudah coklat. Kalau kalian tanya, rasanya enakan yang mana Ci? Yang pertama atau yang kedua ini? Dua-duanya enak. Kuncinya kalian harus pakai baking powder. Dan ini saya jujur lupa pakai baking powder. Hasilnya sedikit lebih keras. Karena itu harus menggunakan baking powder. Cookies ini cantik banget ya, dan ini adalah cookies yang antik ya, tidak banyak kalian jumpai di pasaran. Nah, untuk packingnya, kalau kalian nanti packing cookies yang kalian lihat ini kan tebel banget, satu lubang isinya 2, dan ini pakai lubang nastar sekat 20. Pinggir-pinggirnya kita selipin dulu potongan karton yang lebih tinggi daripada kotaknya ini ya, dan kita tutupi dengan bubble wrap. Dengan cara demikian cookiesnya ini tidak tergencet, kejunya juga tidak tergencet, tidak hancur, bisa aman dikirim kemanapun di seluruh Indonesia atau luar negeri. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.